Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita mau bahas tentang 5 cara ampuh dapat penghasilan dolar dari internet. Nah, buat kamu yang ingin bangun bisnis di digital, kemudian ingin dapat penghasilan dalam bentuk dolar, bisa tonton video kali ini karena kita akan bahas ide bisnisnya dan juga strategi untuk monetisasinya. Dan untuk teman-teman yang mau baca buku-buku karya saya, bisa beli langsung di Gramedia atau bisa klik link di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah, cara utama untuk bisa dapat penghasilan, baik itu dolar ataupun rupiah di internet adalah dengan menjual sesuatu. Jadi kalau misalkan kita mau dapat penghasilan dolar, kita bisa menjual sesuatu nih. Entah itu misalkan menjual keahlian kita, atau mungkin kita menjual skill yang kita miliki, atau berbagai cara untuk menghasilkan uang di internet lainnya. Nah, tapi yang membedakan adalah kita harus fokus pada pasar luar negeri, karena biasanya ketika kita menargetkan internasional, itu mata uang yang dipakai adalah dolar, dan kita bisa manfaatkan platform-platform yang memang menyediakan revenue dalam bentuk dolar. Nah, ide bisnis yang pertama adalah dengan menjalankan affiliate marketing. Dalam affiliate marketing, kita akan bekerja sama dengan pemilik produk atau platform tertentu, dan ketika kita bisa menjual produk tadi, kita akan mendapatkan komisi. Ada banyak platform affiliate marketing yang berbasis dolar, misalkan Amazon Associates, kemudian juga ada ClickBank di luar negeri, dan rata-rata program afiliasi di luar negeri itu memang membayar kita dalam bentuk dolar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan bisnis digital yang menghasilkan dolar, tentu bisnis-bisnis macam ini bisa dicoba. Misalkan ada juga platform namanya Impact, ini bisa dipakai juga untuk kegiatan affiliate marketing, dan kita bisa mendapatkan bayaran dalam bentuk dolar. Intinya adalah teman-teman bisa jalankan affiliate marketing, tapi kita menargetkan pasar luar negeri. Dan kita bisa mencari produk-produk atau bekerja sama dengan platform yang memang internasional, karena mereka mata uangnya dalam bentuk dolar. Dan kita fokus memasarkan produk-produknya tentu ke target audience yang baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, tapi kita dibayar dalam bentuk dolar. Nah, lebih detail tentang cara promosi produk afiliasi bisa teman-teman tonton di video itu, linknya ada di deskripsi ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara Google AdSense, tapi kita targetkan audiens luar negeri. Google AdSense ini adalah program kerjasama iklan antara publisher, misalkan pemilik website, dengan Google. Nah, nanti orang-orang itu bisa pasang iklan di website kita melalui jaringan yang dimiliki Google tadi. Contohnya seperti di salah satu blog saya ini, di dalam artikelnya itu selalu ada iklan-iklan yang memang berupa iklan Google AdSense. Nah, untuk bisa menjalankan semacam ini, memang kita membutuhkan website salah satunya. Jadi bisa pakai website, kemudian kita buat konten, yang mana kontennya itu menargetkan audiens di luar negeri. Tipsnya kalau dari saya adalah teman-teman bisa buat blog atau website dengan tema yang spesifik. Dan kalau bisa gunakan bahasa Inggris atau bahasa yang sesuai dengan target audiensnya. Kalau konteksnya internasional, tentu bahasa Inggris menjadi pilihan yang paling utama. Dan kita bisa datangkan traffic ke blog tersebut, lalu kita monetisasi dengan Google AdSense. Nah, kenapa temanya harus spesifik? Tujuannya supaya branding blog kita tuh kuat dan kita bisa lebih terfokus sehingga monetisasinya bisa lebih bagus lagi. Cara yang ketiga adalah dengan menjadi seorang content creator, tapi lagi-lagi target audiensnya di luar negeri. Misalkan kita membuat sebuah channel YouTube, contoh yang seperti saya lakukan di channel ini, saya buat video-video tentang digital marketing, tapi kalau misalkan mau dapat dolar, maka targetkanlah audiens internasional. Kita bisa gunakan platform seperti misalkan YouTube channel, website, Instagram, TikTok, atau berbagai platform media sosial lainnya. Kita buat konten-konten dalam bahasa Inggris, targetkan audiensnya di luar negeri juga, dan nantinya bisa dimonetisasi dengan Google AdSense tadi, atau juga dengan affiliate marketing, atau dengan berbagai cara lain. Intinya, lagi-lagi ujung-ujungnya adalah kita targetkan pasar internasional, dalam hal ini ke audiens-audiens di luar negeri. Tapi sama seperti saat membuat blog ataupun monetize dengan Google AdSense, akan sangat bagus kalau kita bisa menjadi content creator yang punya personal branding kuat di satu bidang tertentu. Contoh misalkan di channel ini, saya khususkan di digital marketing, atau untuk channel-channel YouTube saya yang lain, saya punya temanya masing-masing. Jadi, fokus di satu tema, dan itu sangat penting. Nah, kalau teman-teman mau belajar gimana step by step untuk menjadi seorang YouTuber dan dapat penghasilan, bisa juga baca buku saya yang ini, buku 10 juta pertama dari YouTube, bisa dibeli di Gramedia juga ya. Cara yang keempat yang menjadi favorit saya kalau misalkan mau menargetkan pasar internasional adalah dengan menjual jasa. Misalkan jasa
di bidang yang kita punya keahlian di sana. Contoh misalkan jasa programming misalnya, atau jasa pembuatan konten dan sebagainya. Contoh jasanya ini macam-macam, misalkan menjadi seorang desainer grafis, pengembang aplikasi, editor video, atau pekerjaan-pekerjaan terkait digital marketing seperti SEO, kemudian juga digital ads dan sebagainya. Nah, ini jasa-jasa ini tuh bisa kita jual untuk target pasar internasional. Misalkan jadi konsultannya, kemudian kita jadi penulis atau penerjemah, itu semua jasa-jasa yang tidak membutuhkan produk fisik, tapi kalau kita bisa marketingnya, kita bisa juga berbisnis di pasar internasional tersebut. Dan ini mungkin bisa dibilang lebih mudah dibanding kita menjual produk, karena nggak butuh produknya, yang penting punya jasa atau keahlian yang bisa kita jual. Nah, untuk penjualnya bisa pakai platform-platform seperti Fiverr atau juga freelancer.com atau berbagai website lainnya. Atau kalau memang Anda punya keahlian misalkan di SEO atau digital ads, bisa lakukan promosi atau targeting dengan metode-metode tadi. Nah, yang kelima tentu saja adalah dengan menjual produk ke luar negeri, baik itu secara ekspor ataupun kita memang menjual sesuatu, misalkan produk digital yang target pasarnya luar negeri. Tentu ini sangat bagus karena bisa mendatangkan devisa buat Indonesia atau negara kita, dan itu juga bisa menjadi penghasilan dolar bagi kita. Alternatif lainnya, kalau misalkan kita belum tahu caranya ekspor atau belum punya barangnya, bisa buat produk digital, misalkan aplikasi, kursus, video, tema website, dan sebagainya. Produk-produk digital ini relatif lebih mudah untuk didistribusikan. Dan kita bisa targetkan pasar internasional. Untuk promosinya, kita bisa gunakan website, sosial media, dan berbagai media lainnya. Nah, semoga menginspirasi dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya.